YouTube channelnya Hypebeast Master. Gimana nih kabar kalian? Kali ini Mimin akan ngebahas tentang brand fashion lagi. Tapi Mimin akan ngebahas sejarah kesuksesan brand fashion yang satu ini, yaitu H&M. Kenapa dia bisa sampai sesukses sekarang? Karena pasti kalian pernah kan beli baju dari brand yang satu ini. Kira-kira kalian kepo nggak gimana sih awal perjalanan karir dari brand yang satu ini? Bahkan kalau kalian datang ke salah satu mall di daerah manapun, ada nih pasti store yang satu ini, termasuk Jakarta. Jadi Mimin akan ngebahas ceritanya, dan sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu biar Mimin bisa upload setiap hari untuk konten-konten yang seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas. Kenapa sih brand fashion H&M ini sangat sukses dan gimana awal perjalanannya? H&M didirikan pada tahun 1947 oleh pengusaha asal Swedia bernama Erling Persson. Ide awal mendirikan perusahaan ini muncul setahun sebelum ketika ia melakukan perjalanan ke New York. Ia melihat banyaknya toko-toko yang menjual pakaian wanita di sana. Lalu kemudian ia berpikir untuk membuat bisnis yang sama kembali ke Swedia nih. Nah, ketika sampai di Swedia, dia langsung mendirikan toko nih di daerah Västerås. Nama tokonya Enes. Jika diterjemahkan dalam bahasa Swedia, artinya perempuan. Nama itu dipilih karena bisnisnya memang secara eksklusif hanya menjual pakaian wanita saja. Nah, barulah pada tahun 1968, ketika Persson mengakuisisi merek pakaian berburu Maurice Wilders, ia mengubah nama perusahaan menjadi Enes & Maurice untuk mencerminkan masuknya merek pakaian pria di dalam tokonya. Setelah merger perusahaan mereka, Enes dan Maurice mulai menjual pakaian pria juga. Ekspansi bisnis Erling Persson cukup lancar dan cepat nih pada saat itu. Belum banyaknya saingan bisnis di bidang yang sama, membuat Persson dapat membuka lebih dari 42 toko. Wow, gokil banget ya. Terus pada tahun 1973, Enes & Maurice memperluas jangkauan produknya dengan meluncurkan pakaian dalam, baik untuk wanita maupun pria. Perusahaan mereka juga berhasil menggandeng Annie Fredrikstad, anggota ABBA, menjadi supermodel pertamanya. Kemudian setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1974, merek tersebut terdaftar di bursa saham Stockholm nih dan melakukan rebranding menjadi H&M yang sekarang ini. Dalam masalah bisnisnya terdaftar di bursa efek pada tahun 1976, ia membuka toko pertamanya di Skandinavia dan London. Sejak saat itu, H&M terus berkembang dengan membuka lebih banyak toko di Eropa nih. Wow, keren banget ya. Dan setelah 35 tahun memimpin perusahaan, Erling Persson mengumumkan pensiun pada tahun 1982 nih, dan menyerahkan jabatan tertingginya kepada putranya, yaitu Steven Persson. Di bawah kendali putranya, H&M melanjutkan ekspansi internasionalnya sambil mempertahankan kontrol ketat terhadap citra H&M meskipun sudah berganti generasi. H&M tetap eksis menjadi salah satu brand fashion yang paling banyak ditunggu pada masa itu. Dan gokilnya, H&M berhasil menjadi salah satu pengecar terbesar di Swedia dan perusahaan terbesar kelima di negara itu. Seiring berjalannya waktu, Steven Persson sebagai generasi kedua H&M selalu berinovasi terhadap produk-produknya di masa itu. Ia mulai mempelajari tentang pasar online yang pada waktu itu masih menjadi hal yang sangat baru. Sejak saat itu, produk-produk H&M mulai dipasarkan secara online di Swedia dan terus merambat hingga ke pasar online Eropa, termasuk Prancis. Kemudian pada tahun 2000 awal merupakan awal H&M mengepakkan sayapnya di Amerika untuk pertama kalinya. Pembukaan gerai pertamanya di New York menjadi ekspansi karir H&M di luar benua Eropa. Di Amerika pada masa itu masih menggunakan strategi yang sama, yaitu mengajak orang-orang berpengaruh untuk mengkampanyekan produk mereka. Lalu kemudian di tahun 2007, H&M melakukan terobosan di pasar konsumen Asia dan membuka beberapa toko pertamanya di Hong Kong dan Shanghai. Dan setahun kemudiannya, H&M memperluas produk mereka dengan memperkenalkan H&M Home yang dibuka sejak tahun 2008 silam dan menyediakan perlengkapan interior dan dekorasi rumah tangga seperti lampu, meja, perlengkapan mandi, dan sebagainya nih. Wow, keren banget gak sih? Gak sampai di situ, pada tahun 2009, Steven Persson menyerahkan posisinya kepada putranya lagi, yaitu Karl Johan sebagai CEO. Di bawah kendali cucunya, H&M berhasil mengalahkan Gucci dan Hermes sebagai brand yang tak kalah fenomenal pada saat itu. H&M berhasil mendapatkan penghargaan sebagai global brand di atas Gucci, Hermes, dan juga Zara pada tahun 2012. Padahal mereka semua ini brand high-end nih, dan produk H&M memang terbaik pada saat itu. Koleksi produknya tuh selalu up to date dan modern, yang itu membuat H&M mampu berkolaborasi dengan banyak tokoh selebriti kelas dunia untuk mengkampanyekan produknya tersebut. Saat mengenalkan nama besarnya menjadi terkenal di kancah dunia, H&M mulai menggandeng beberapa selebriti untuk berkolaborasi dengan produknya, yaitu Madonna dan Kylie Minogue. Selain itu ada juga David Beckham,
Mantan atlet sepak bola legendaris asal Inggris ikut juga meramaikan mempromosikan H&M nih. Bisa dibilang kesuksesan H&M pada saat ini diketahui oleh semua orang nih. Pasti kalau kalian pergi ke mall adalah store yang satu ini, yaitu H&M. Menurut kalian desain dan kualitasnya worth it nggak untuk dibeli? Nah, kalau kalian suka untuk konten-konten seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya di Habis Master nih, biar Mimin bisa upload setiap harinya. Jangan lupa subscribe ya.